Halo guys, selamat datang di channel Master Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 15 Agustus 2021. Dan tentunya gue akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ya, gue tentunya sudah memiliki beberapa headline yang akan menarik untuk kalian ikuti. Dimana yang pertama ini ada juara baru di show daripada SmackDown di tanggal 13 Agustus kemarin. Lalu selanjutnya ini juga kita memiliki juara baru juga ya di edisi perdana daripada AEW Rampage. Dan yang terakhir ini adalah akhirnya The Master of Tornado DDT, Fuego del Sol is all elite. So, tak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan memulainya dengan membawakan hasil daripada show SmackDown di tanggal 13 Agustus kemarin ya, yang dimana di show ini pun dibuka dengan segmen promo yang dibawakan oleh John Cena dan juga Roman Reigns begitu, yang bisa dibilang ini merupakan salah satu segmen di minggu ini yang memiliki reaksi penonton terbesar ya di sepanjang show tersebut. Dari mana di promo tersebut tentunya kita pun bisa melihat si John Cena ini pun kembali lagi ya menyoroti seorang Roman Reigns kini sebagai seorang Universal Champion, di mana dia bisa dibilang oleh si John Cena ini bahwa Roman Reigns ini pun merupakan salah satu champion terburuk sepanjang sejarah daripada WWE, dan dia pun tidak berhak akan daripada title WWE Universal yang kini dia pegang. Dan bagaimana gitu ya diri daripada si Roman Reigns ini harus bergantung dengan seorang Paul Heyman, harus melakukan perubahan besar-besaran gitu ya, dengan menghajar seluruh orang yang berada di WWE sekarang untuk mendapatkan sebuah title Universal Champion tersebut. Dan dimana selama John Cena itu pun mengatakan hal tersebut kepada Roman Reigns, kita pun bisa melihat bahwa Roman Reigns ini pun masih dengan tenangnya merespon atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh si John Cena. Dan tidak lama berselang pun ya si Roman Reigns ini pun membalas apa yang dikatakan dengan John Cena dengan mengatakan bahwa dia itu pun menghormati ya seorang John Cena dengan track recordnya yang dimana dia ini sudah 16 kali sebagai juara dunia, dan dia pun mengapresiasi dan juga memuji akan karirnya sebagai aktor di Hollywood begitu ya bagi seorang John Cena ini gitu. Bahkan Roman ini pun mengatakan ya bahwa John Cena ini pun pantas untuk menjadi seorang juara untuk gelar WWE Championship, namun dia tidak pantas untuk menjadi juara untuk gelar Universal Championship begitu ya. Dan Roman Reigns pun berjanji begitu ya di event SummerSlam mendatang dia pun akan membuat pertandingan terbaik sepanjang karirnya di event SummerSlam mendatang, dan dia pun berjanji dia akan mengembalikan John Cena ini ke Hollywood untuk melanjutkan karirnya sebagai aktor, dan dia pun berjanji akan membuat penonton itu pun akan menyaksikan John Cena terakhir kalinya di WWE di event SummerSlam mendatang gitu guys. Dan merespon perkataan daripada Roman Reigns tersebut pun John Cena pun makin bersikukuh, dan dia pun makin bertekad ya untuk menjadi juara dunia untuk ke-17 kalinya di event SummerSlam mendatang, dengan mengatakan bahwa saya hanya membutuhkan 3 hitungan saja untuk memenangkan title tersebut, 1, 2, 3. Dan dia pun mengatakan bahwa dia pun bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Roman Reigns selama ini hanya dalam hitungan 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Dan dia pun mereferensikan bahwa seorang Roman Reigns ini pun merupakan orang yang sangat destructible ya. Bagaimana dia pun mereferensikan begitu ya bahwa seorang Roman Reigns ini pun menghancurkan karir para mantan rekannya yang berada di Shield ya pada saat itu dulu, yaitu ada Seth Rollins yang dimana mengatakan bagaimana karir Seth Rollins sekarang begitu ya di WWE sekarang. Lalu juga kau juga membuat gitu ya, si Roman ini pun membuat
Dean Ambrose ya, atau yang kita kenal sekarang Jon Moxley dari AEW ini pun harus keluar dari WWE begitu guys ya. Dan itu pun menutup segmen promo yang dibawakan oleh John Cena dan juga Roman Reigns. Kita pun berlanjut lagi, ada single match antara King Nakamura yang ditemani oleh Rick Books menghadapi Apollo Crews yang ditemani oleh Commander Aziz untuk memperebutkan Intercontinental Championship. Yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup menghibur ya, bisa dibilang ini merupakan pertandingan paling menghibur di malam tersebut, yang dimana kedua petarung ini pun sangat amat teknikal ya, dan juga mereka pun bisa mengeluarkan beberapa gerakan andalannya. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh King Nakamura ya, setelah dia berhasil mengeksekusi Kinshasa kepada Apollo Crews dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall dan menjadikan King Nakamura ini pun menjadi juara baru untuk gelar Intercontinental Championship. Dan kita pun berlanjut lagi, ada tag team match antara Street Profits menghadapi Alpha Academy, yang dimana ini pun menjadi comebacknya daripada Montez Ford ya, setelah di awal tahun ini dia harus absen ya karena mengalami keretakan di tulang rusuknya yang diakibatkan oleh Otis. Nah mungkin Street Profits pun mendapatkan kesempatannya untuk membalaskan dendam mereka ya kepada Otis dan juga Chad Gable yang merupakan Alpha Academy. Yang bisa dibilang ini pertandingan yang cukup menarik ya, walaupun pada akhirnya Street Profits ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah mereka ini pun berhasil mengeksekusi double team finishing ya, setelah mereka ini pun berhasil memanfaatkan miskomunikasi yang dilakukan oleh Alpha Academy, sehingga Street Profits pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi, ada segmen promo dari Seth Rollins ya, untuk memanaskan lagi atau memeriahkan lagi pertandingan antara Seth Rollins menghadapi Edge yang akan dilaksanakan di event SummerSlam mendatang. Yang dimana dalam promonya tersebut ya, dia pun membandingkan karir daripada Seth Rollins dan juga Edge, dimana pada awal daripada promo tersebut begitu ya, Seth Rollins pun menyayangkan bahwa Edge ini pun tidak bisa hadir di event daripada SmackDown minggu ini, dan dengan hal tersebut pun Seth Rollins pun secara otomatis pun mendapatkan cemoohan dari para penonton yang hadir di venue SmackDown malam tersebut gitu guys ya. Dan selanjutnya pun ya kita pun bisa melihat ya bagaimana Seth Rollins ini pun memutar kembali ya karir daripada seorang Edge ya, di awal karirnya, di mana dia pun pada saat dia melakukan debut di WWE, dia merupakan bagian daripada stable yang secara tanda kutip itu bisa dibilang mediocre, yaitu The Brood ya, di bawah pimpinan daripada Gangrel, dan dia pun membandingkan dengan debut karir daripada seorang Seth Rollins di WWE, yang dimana dia melakukan debut itu bersama The Shield ya, yang pada saat debutnya grup daripada The Shield itu pun langsung membuat gebrakan ya sejak mereka melakukan debut ya gitu. Dan Seth Rollins pun mengatakan ya bahwa para fans pun harus berterima kasih kepada Seth Rollins ya, bahwa dia hanya membuat cedera yang disebabkan oleh Seth Rollins pada Edge di tahun 2014 yang lalu tidak membuat Edge ini pun harus menghentikan karirnya selama-lamanya sebagai pro wrestler begitu ya. Namun di event SummerSlam mendatang dia tidak akan ragu lagi untuk mengakhiri karir daripada Edge untuk selama-lamanya begitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada tag team match lagi antara Rey dan juga Dominic Mysterio menghadapi Dolph Ziggler dan juga Robert Roode, yang dimana di pertandingan tersebut pun bisa dibilang pertandingan yang cukup baik ya, walaupun waktunya sangat singkat. Namun pada akhirnya tim daripada Rey dan juga Dominic Mysterio ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut, meskipun mereka pun sempat mendapatkan intervensi ya, dimana kita pun bisa melihat intervensi yang dilakukan oleh The Uso ya, dengan memutarkan video entrance mereka ya untuk mengalihkan perhatian daripada Dominic Mysterio untuk sesaat, yang dimana itu pun bisa dimanfaatkan oleh Robert Roode, yang dimana dia pun mencoba untuk menyerang Dominic Mysterio yang sedang teralihkan. Namun serangan daripada Robert Roode ini pun bisa dicegah oleh Rey Mysterio, sehingga Dominic Mysterio pun bisa mengakhiri pertandingan tersebut dengan melakukan 619 kepada Robert Roode dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan single match antara Kevin Owens bersama menghadapi Baron Corbin. Namun sebelum pertandingan ini antara kedua ini pun terjadi, kita pun sempat melihat ya Baron Corbin ini pun memasuki arena pertandingan gitu ya, dan dia pun menghampiri para penonton dan juga para pihak ofisial dan juga tim komentator,
yang dimana dia pun lagi-lagi gitu ya meminta bantuan kepada para penonton dan juga ofisial yang hadir ya di show tersebut, di mana dia pun meminta bantuan dan meminta sejumlah uang sebesar $1,000 begitu ya. Dan dia pun terlihat membawa seperti apa ya, alat untuk pembayaran kartu ya, untuk alat untuk menggesek kartu begitu ya, sehingga orang yang mau membantunya pun bisa mendebet begitu ya, dengan berjanji bahwa ini terakhir kalinya dia meminta uang kepada para penonton, yaitu WWE Universe dan juga para ofisial. Namun usaha daripada Baron Corbin pun harus dihentikan ya, karena kita pun bisa melihat masuknya daripada Kevin Owens ke arena pertandingan, dan Kevin Owens pun merasa muak ya dengan kelakuan daripada Baron Corbin akhir ini yang memohon untuk meminta uang begitu ya. Kevin Owens pun memberikan solusi untuk permasalahan daripada Baron Corbin, yang dimana dia pun berjanji akan memberikan Baron Corbin itu sejumlah apa yang dia inginkan, yaitu $1,000. Namun ada dua syarat yang dia harus penuhi ya, dimana dia harus memenangkan pertandingan dirinya menghadapi Kevin Owens, dan yang kedua setelah pertandingan ini gitu ya, maka Baron Corbin tidak boleh sama sekali meminta-minta uang kepada WWE Universe dan juga para anggota daripada WWE itu sendiri gitu guys ya. Dan apabila kalah begitu ya, apabila Baron Corbin ini pun kalah di pertandingan tersebut begitu, maka Baron Corbin tidak mendapat uang yang dijanjikan oleh Kevin Owens, namun dia pun tidak boleh meminta-minta lagi gitu ya. Dan pertandingan ini pun langsung diterima oleh Baron Corbin ya, tantangan diberikan oleh Kevin Owens ini langsung diterima. Namun pada saat menerimanya itu pun dia pun sempat mengata-ngatai Kevin Owens, yang langsung oleh Kevin Owens pun ditutup mulutnya dengan melakukan stunner ya. Dan pertandingan ini pun berjalan cukup singkat namun cukup menghibur begitu ya. Dan namun pada akhirnya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Kevin Owens ya, setelah dia berhasil mengeksekusi powerbombs kepada Baron Corbin gitu ya, dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun dirasa bahwa akhirnya pada pertandingan tersebut dirasa kurang cukup gitu ya oleh Kevin Owens, maka dia pun kembali lagi melakukan stunner kepada Baron Corbin untuk menutup mulut dari Baron Corbin untuk selama-lamanya begitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat ya, pasca pertandingan Kevin Owens melawan Baron Corbin pun sempat terlihat diwawancari oleh Kyle Baxter gitu ya di area backstage. Namun tidak lama berselang dia diwawancarai, kita pun bisa melihat Baron Corbin itu mencuri briefcase Money in the Bank milik Big E, yang dimana pada saat itu Big E pun terlihat sedang mendatangani merchandise daripada WWE gitu guys ya. Nah kita pun berlanjut lagi ke segmen terakhir daripada show SmackDown di edisi 13 Agustus kemarin, dimana ini adalah penandatanganan kontrak daripada Bianca Belair dan juga Sasha Banks ya untuk pertandingan mereka berdua di event SummerSlam mendatang, yang dimana dalam segmen penandatanganan kontrak itu sendiri pun dihadiri oleh authority WWE itu sendiri, yaitu Shayna Devil ya. Dan kita pun bisa melihat bahwa Bianca Belair pun mengatakan sebelum dia menandatangani kontraknya, mengatakan bahwa Sasha Banks ini pun bisa saja meminta begitu ya, saja ya secara personal kepada Bianca Belair apabila dia ingin another title shot ya, atau dia ingin mendapatkan kesempatan lain untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship gitu ya. Namun Sasha Banks pun meresponnya dengan, kamu tidak tahu apa-apa gitu ya Bianca Belair, kamu itu adalah seorang rookie gitu ya, kamu itu datang ke sini tidak ada persiapan, namun kamu sangat berbeda dengan seorang Sasha Banks yang selalu 2 langkah lebih depan dibandingkan dirimu begitu ya. Dan Sasha Banks pun menambahkan bahwa dirinya pun membutuhkan seorang atau 2 orang saksi ya untuk menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut begitu ya. Dan Shayna Devil pun tanpa ragu dia pun mengiyakan gitu ya, dan Bianca Belair pun mensetujuinya. Dan kita pun melihat di lama berselang adanya Carmella dan juga Zelina Vega yang hadir sebagai saksi untuk penandatanganan kontrak antara mereka berdua begitu ya.
Dan tidak lama berselang ya Sasha Banks pun menandatangani kontrak tersebut begitu ya. Dan kita pun bisa melihat Bianca Belair pun menandatangani kontrak yang dibubuhkan oleh Shayna Deville, sehingga pertandingan keduanya pun resmi begitu ya. Namun sebelum arena segmen penandatanganan kontrak ini pun berakhir gitu, kita pun bisa melihat ya Sasha Banks ini pun menyerang daripada Bianca Belair yang tentunya dibantu oleh Zelina Vega dan juga Carmella yang secara mengejutkan membantu daripada Sasha Banks untuk menyerang Bianca Belair. Dan show daripada SmackDown ini pun ditutup dengan kita pun melihat Sasha Banks melakukan bank statement kepada Bianca Belair dengan memanfaatkan poni daripada Bianca Belair begitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya, ada update untuk match card daripada SummerSlam mendatang, yang dimana ada satu match tambahan terbaru untuk event tersebut, yaitu adalah pertandingan Drew McIntyre menghadapi Jinder Mahal, yang memang kita pun sudah melihat ya storyline antara mereka berdua ini pun terjadi sejak event Money in the Bank kemarin begitu ya, bahkan sebelum event Money in the Bank itu terjadi begitu ya guys ya. Dan selain itu pun tentunya sudah ada 6 match lainnya yang sudah dikonfirmasi ya. Ada Universal Championship match antara Roman Reigns menghadapi John Cena, lalu ada WWE Championship match antara Bobby Lashley menghadapi Goldberg, lalu ada SmackDown Women's Championship antara Bianca Belair menghadapi Sasha Banks, lalu ada Raw Women's Championship match yaitu Triple Threat match di mana Nikki Almost Superhero harus menghadapi Charlotte Flair dan juga Rhea Ripley. Lalu selanjutnya juga ada pertandingan Edge menghadapi Seth Rollins. Lalu ada perebutan untuk gelar SmackDown Tag Team Champions antara The Usos yang menghadapi The Mysterios. Dan yang terakhir ini adalah pertandingan untuk memperebutkan United States Championship, di mana Sheamus harus mempertahankan gelarnya menghadapi Damian Priest begitu guys ya. Dan selanjutnya ini ada kabar dari WWE lagi, yang dimana seperti yang di video film versi update sebelumnya gue sempat menyampaikan bahwa WWE ini pun berencana untuk menggelar turnamen yang bertajuk Queen of the Ring begitu ya, yang terinspirasi dari turnamen King of the Ring-nya WWE. Namun ternyata WWE pun mengkonfirmasi bahwa turnamen King of the Ring pun akan digelar, yang dimana turnamen King dan juga Queen of the Ring ini pun akan digelar di bulan Oktober mendatang, sebagaimana yang dikonfirmasi oleh Andrew Zarian dari Madman Podcast ya, yang dia berikan kabar ini di hari Jumat kemarin begitu ya, di mana kedua turnamen ini pun akan digelar di bulan Oktober mendatang. Dan untuk final daripada kedua turnamen ini pun dikonfirmasi akan diselenggarakan di event daripada WWE yang akan digelar di negara Arab Saudi gitu ya, yang dimana untuk final ini pun kemungkinan besar akan digelar di tanggal 21 Oktober di dalam show daripada WWE yang digelar di Arab Saudi. Dan selanjutnya ini ada kabar mengenai legenda daripada WWE yaitu Ric Flair ya, yang dimana seperti yang kita ketahui ya, Ric Flair ini pun baru saja keluar dari WWE ya, tidak lama berselang kita mendengar kabar pelepasan daripada Bray Wyatt gitu ya. Jeda 1 atau 2 hari kita pun mendengar bahwa Ric Flair pun memutuskan dirinya untuk keluar daripada WWE atas permintaan dirinya sendiri begitu ya. Namun hal yang menarik ini ada berita ya yang disampaikan oleh Dave Meltzer dalam Wrestling Observer newsletter edisi terbarunya, yang mengatakan bahwa Ric Flair begitu ya akan melanjutkan karirnya ya dalam dunia pro wrestling, dengan dia pun akan bergabung dengan AEW pada saat dia secara legal bisa bergabung dengan promotion tersebut begitu ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa bagi para mantan atau ex WWE ya dari main roster ini pun terkena non clausule compete ya, yang dimana dia tidak boleh bergabung dengan promotion lain ya pasca dia keluar dari WWE itu selama 90 hari begitu ya. Namun Dave Meltzer itu pun belum memastikan apakah Ric Flair ini pun terkena akan klausul tersebut atau tidak, maka dia pun mengatakan bahwa Ric Flair akan bergabung dengan AEW apabila emang dia bisa secara legal untuk bergabung dengan AEW begitu guys.
Dan kita pun berlanjut lagi, ada hasil rating daripada show AEW Dynamite di minggu ini ya, atau di tanggal 11 Agustus kemarin, yang dimana ini merupakan acara daripada AEW Dynamite untuk pertama kalinya yang mendapatkan jumlah penonton di bawah angka 1 juta penonton sejak tanggal 7 Juli kemarin begitu ya. Dimana untuk show AEW Dynamite minggu ini pun hanya mendapatkan jumlah penonton secara rata-rata itu sebanyak 979.000 penonton atau menurun sebanyak 11,2% dibandingkan episode sebelumnya gitu ya. Dan ini pun menjadi angka terendah daripada AEW Dynamite sejak tanggal 7 Juli kemarin. Bisa dibilang penurunan daripada performa baik itu dari angka jumlah penonton dan juga rating daripada AEW Dynamite minggu ini, karena mereka ini pun mendapatkan perlawanan yang cukup besar ya dengan season premiernya dari acara The Challenge ya dari MTV. Dan untuk rating daripada show AEW Dynamite minggu ini pun mereka pun hanya mendapatkan rating sebanyak 0,35% atau menurun sebanyak 25,5% dibandingkan episode minggu lalu begitu guys ya. Dan apabila kita melihat ya dengan rata-rata AEW Dynamite dapatkan selama 10 minggu terakhir begitu ya, bahwa angka rating dan juga viewership AEW Dynamite minggu ini pun di bawah rata-rata begitu guys ya. Karena kita pun bisa melihat ya bahwa rata-rata yang didapatkan oleh AEW Dynamite di 10 minggu terakhir ini, yang dimana untuk ratingnya AEW itu bisa mencetak rata-rata sebanyak 0,38, sedangkan untuk viewershipnya itu AEW itu pun bisa mendapatkan rata-rata di angka 987 ribuan penonton begitu ya. Yang dimana dengan angka minggu ini pun AEW pun performanya di bawah angka rata-rata gitu guys. Dan apabila kita melihat performa dari tahun ke tahun begitu ya, episode AEW Dynamite minggu ini pun bisa menghasilkan hasil yang positif begitu ya, dimana untuk overall viewershipnya ini pun berhasil meningkat sebanyak 23,6% begitu ya. Dan ini pun menjadi episode daripada AEW Dynamite dalam 6 minggu terakhir ya, yang berhasil meningkat sebanyak 20% ya dalam performa tahun ke tahunnya. Dan sedangkan untuk segi ratingnya, AEW Dynamite pun berhasil meningkatkan ratingnya sebesar 9,4% dibandingkan tahun lalu gitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang terakhir, yaitu adalah berita mengenai hasil daripada AEW Rampage, yang merupakan edisi perdana daripada AEW Rampage yang digelar di kota Pittsburgh ya, di mana di event tersebut pun langsung menggelar 3 title match secara berkesinambungan begitu, yang dimana show ini pun dibuka dengan pertandingan untuk memperebutkan Impact World Championship antara Christian Cage menghadapi Kenny Omega, yang dimana selain untuk memperebutkan gelar ini pun ya, keduanya pun akan kembali bertanding atau akan saling berhadapan juga di event All Out mendatang untuk memperebutkan gelar AEW World Championship. Namun kita pun bisa melihat ya di pertandingan pembuka daripada AEW Rampage gitu ya, ini merupakan pertandingan yang sangat amat menghibur, dan kita pun bisa melihat ya bagaimana seorang Kenny Omega pun selalu membuat para lawan ini pun terlihat sangat baik gitu ya dalam mereka bertanding begitu ya. Dan di pertandingan ini pun kita pun bisa melihat bagaimana Kenny Omega pun melihat membuat performa Christian Cage ini pun sebagaimana kita melihat seorang Christian Cage bertanding di 10 tahun yang lalu begitu guys ya, dimana pada saat Christian Cage ini pun masih jaya-jayanya gitu guys ya. Dan dalam pertandingan ini pun ya kita pun bisa melihat ya, seorang Kenny Omega pun harus mengeluarkan seluruh kemampuannya ya, yang dimana ini pun sudah lama kita tidak melihat. Dan kita pun bisa melihat seorang Kenny Omega seperti di malam tersebut itu pada saat Kenny Omega menghadapi Jon Moxley di event Revolution di bulan Februari kemarin gitu guys ya. Namun di event ini pun kita pun bisa melihat ya sebagaimana Kenny Omega ini kewalahan menghadapi seorang Christian Cage yang bisa dibilang dia pun baru comeback ke dunia pro wrestling dalam hitungan bulan gitu ya, setelah dia harus absen dalam kurun waktu 10 tahun gitu guys. Dan pada akhirnya ya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Christian Cage setelah ada momen kunci, yang dimana momen kunci ini sendiri pun sebenarnya diinisiasi oleh Kenny Omega dan juga para
rekannya dari The Elite, yang dimana kita pun bisa melihat Don Callis yang menemani Kenny Omega saat itu yang berada di sisi ring ini pun mengalihkan wasit yang sedang memimpin pertandingan tersebut untuk memberi waktu daripada The Young Bucks untuk memberikan steel charge kepada Kenny Omega, guna Kenny Omega gunakan untuk membantu menghancurkan Christian Cage pada saat dia mengeksekusi One Wing Angel ya kepada Christian Cage. Namun pada saat Kenny Omega mau melakukan One Wing Angel kepada Christian Cage yang dimaksudkan untuk dibandingkan ya kepada steel charge tersebut ya, Christian Cage ini pun berhasil lolos dari kuncian daripada Kenny Omega dan mereversal serangan daripada Kenny Omega menjadikan kill switch, yaitu merupakan finishing move milik Christian Cage yang dimana dia bantingkan kill switch tersebut ya kepada Kenny Omega ke steel chair yang berada di arena pertandingan tersebut, yang dimana itu pun yang mengantarkan Christian Cage ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan dia pun memenangkan title Impact World Championship begitu ya. Dan ini pun kekalahan perdana daripada Kenny Omega ya, sejak dia menjadi the belt collector, sejak dia memenangkan 3 world title di 3 promotion yang berbeda, yaitu di Impact Wrestling ya dengan Impact World Championship ya, lalu di AAA dengan Mega Championship-nya, dan tentunya di AEW dengan AEW World Championship-nya. Dan kekalahan ini pun menjadi alarm bagi Kenny Omega ya, bahwa Christian Cage ini pun akan menjadi ancaman yang serius di event All Out mendatang, dan Kenny Omega pun dia pun bisa kehilangan juga gelar daripada AEW World Championship di event All Out mendatang gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat ya, Christian Cage ini pun merayakan kemenangan ya sebagai juara baru daripada Impact World Championship, ditemani oleh rekannya dari The Jurassic Express dan juga eksekutif presiden dari Impact Wrestling itu sendiri, yaitu Scott D'Amore. Dan kita pun berlanjut lagi pertandingan kedua di malam tersebut, yaitu adalah title match kedua untuk memperebutkan gelar TNT Championship, yang dimana Miro mempertahankan gelarnya menghadapi Fuego del Sol dengan stipulasi tambahan, yaitu apabila Fuego del Sol berhasil memenangkan pertandingan tersebut, maka dia mendapatkan kontrak dari AEW sebagai pengulat untuk All Elite Wrestling. Namun ternyata yang apa kita bayangkan ya, bahwa Fuego del Sol ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi pengulat tetap bagi AEW pun harus sirna ya, karena kita pun bisa melihat ya, Miro ini pun berhasil mendominasi Fuego dengan secara mudah dan dia pun menghancurkan Fuego del Sol di pertandingan tersebut dalam waktu singkat dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia mengeksekusi finishing move-nya, yaitu the game over, dan memenangkan pertandingan tersebut via submission begitu ya. Dan walaupun Fuego del Sol ini pun kalah di pertandingan tersebut pun, kita pun bisa melihat Fuego del Sol pun masih mendapatkan sorakan yang meriah ya dari para penonton yang hadir di pertandingan tersebut. Namun sebelum Fuego del Sol ini pun sempat atau bisa meninggalkan area pertandingan, kita pun bisa melihat ya bahwa Sammy Guevara dan juga CEO daripada AEW Dynamite itu sendiri, yaitu Tony Khan, pun nampak berada di rem daripada AEW Rampage, yang dimana nampak Tony Khan ini pun memberikan sebuah kontrak kepada Sammy Guevara. Dan lalu kita pun bisa melihat Sammy Guevara ini pun melakukan promo, dia pun mengatakan bahwa ya Tony Khan ini pun memberikan kontrak AEW kepada dirinya gitu ya, dan dia pun mengatakan bahwa kontrak tersebut pun diperuntukkan kepada Fuego del Sol, karena dari sebuah kekalahan itu pun ada sebuah kemenangan, dan inilah kemenangan bagi Fuego del Sol dari kekalahan tersebut begitu ya. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang lebih pantas selain Sammy Guevara yang merupakan teman baik daripada Fuego del Sol yang berhak untuk memberikan kontrak AEW kepada seorang Fuego del Sol. Dan akhirnya kita pun melihat ya, setelah sekian lama kita menanti apakah Fuego del Sol is All Elite, akhirnya di event daripada edisi perdana AEW Rampage kita pun bisa melihat akhirnya The Master of Tornado DDT Fuego del Sol menjadi
bagian daripada All Elite Wrestling secara permanen gitu guys ya. Dan itu pun menutup pertandingan kedua di event daripada AEW Rampage gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada AEW Rampage kali ini, yang tentunya ini pun dihadiri oleh native daripada Pittsburgh itu sendiri, yaitu Dr. Britt Baker DMD yang mempertahankan gelarnya, yaitu AEW Women World Championship menghadapi Red Velvet. Yang bisa dibilang Red Velvet itu sendiri pun bukanlah nama besar sebenarnya pada saat dia mengawali karirnya di AEW, di mana dia pun harus meniti karirnya sepanjang di AEW. Bahkan pada awal karirnya di AEW pun dia harus menelan pil pahit dari Dr. Britt Baker, yang dimana dia pun pernah kalah dari Dr. Britt Baker hanya dalam kurun waktu 3 menit begitu ya. Namun saat ini pun dia sudah memperbaiki atau dia pun sudah membangun namanya sendiri di dunia All Elite Wrestling, sehingga dia pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk menantang seorang Dr. Britt Baker untuk gelar AEW Women World Championship. Namun kita pun bisa melihat ya, walaupun Red Velvet ini pun sebagai karakter face di pertandingan tersebut, kita pun bisa melihat adanya cemoohan atau sorakan yang negatif daripada penonton yang hadir di pertandingan tersebut ya kepada Red Velvet. Namun kita pun melihat ada reaksi yang berlawanan yang diberikan oleh penonton kepada Dr. Britt Baker, yang dimana para penonton itu menyambutnya dengan sangat amat meriah. Dan kita pun bisa melihat para penonton yang hadir di stadion tersebut pun memutarkan kain yang berwarna kuning ya, yang bertuliskan Dr. Britt Baker di MD gitu ya, sebagai bentuk dukungan para penonton yang berasal dari kota asal Dr. Britt Baker itu sendiri gitu guys ya. Dan di pertandingan ini pun bisa dibilang merupakan pertandingan yang cukup baik begitu ya, di mana bahkan di pertandingan tersebut malah kita bisa melihat ya, Red Velvet ini pun mencoba untuk melakukan beberapa trik kotor yang bahkan dia pun sempat memanfaatkan cedera yang dialami oleh Dr. Britt Baker ya untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, si Red Velvet ini ya. Namun pada akhirnya Dr. Britt Baker ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi finishing move, yaitu lockjaw kepada Red Velvet dan memenangkan pertandingan tersebut via submission gitu guys ya. Dan pasca kemenangan tersebut pun ya, tentunya para penonton yang hadir di arena tersebut pun merayakan kemenangan daripada Dr. Britt Baker setelah dia berhasil mempertahankan gelarnya. Dan kita pun bisa melihat ya, pasca kemenangan tersebut ya, Dr. Britt Baker ini pun mencoba kembali menyerang si Red Velvet, dan dia pun mencoba untuk melakukan stomp kepada Red Velvet, yang dimana dia bertujuan untuk membantingkan kepala dari para Red Velvet ke title belt daripada AEW Women World Champion. Namun sebelum Dr. Britt Baker ini pun berhasil melakukan hal tersebut, kita pun bisa melihat seorang Chris Statlander yang memasuki arena pertandingan dan mencoba untuk menghentikan daripada serangan Dr. Britt Baker lakukan. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat ada sesosok yang datang membantu Dr. Britt Baker untuk menghentikan keserangan daripada Chris Statlander, yang ternyata orang tersebut itu adalah Jamie Hayter ya, yang menjadi pembantu terbaru atau rekan terbaru daripada Dr. Britt Baker. Dan kita pada akhirnya pun bisa melihat Dr. Britt Baker pun akhirnya berhasil mengeksekusi stomp kepada Red Velvet, dan itu pun mengakhiri show daripada AEW Rampage edisi 13 Agustus 2021 dan juga edisi perdana daripada AEW Rampage ini gitu guys ya. Dan itu saja berita yang bisa gua sampaikan di video Film Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, dari All Elite Wrestling, dan promotion lain-lain, ya silahkan visit channel Mr. Filan 88 ini dan subscribe channel ini ya guys ya. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian, izin pamit ya guys ya. Bye bye.